Halo teman-teman, kembali lagi di Lux Analytics Project. Di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendownload dan menginstal SQL dengan produknya yaitu MySQL. Di part 2 ini kita akan membahas pengenalan SQL dan juga database teman-teman. Di alur pembahasan ini, kita dimulai dengan pembahasan apa itu database dan juga SQL. Selanjutnya, kita membahas analogi SQL di dunia nyata, teman-teman. Dilanjutkan, kita belajar apa sih tujuan pembelajaran SQL ini, teman-teman. Lanjutnya, kita membahas sedikit sejarah SQL dan siapa pembuatnya. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa tipe perintah di SQL, tetapi teman-teman nggak perlu menghafal. Nanti kita akan bahas secara hands-on dan teman-teman akan terbiasa dengan pengelolaan tipe perintah SQL ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan pembahasan materi-materi selanjutnya. Yang mana ini kita menjadi garis besar bahwa materi apa saja yang nanti kita akan bahas, teman-teman. Selanjutnya, apa itu database? Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar apa itu database. Database adalah kumpulan data yang terorganisasi dengan baik dan disimpan secara sistematis, sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Saya coba mengibaratkan bagaikan database ini adalah sebuah buku, teman-teman. Dan teman-teman mencoba mencatat materi yang ada di buku tersebut. Materi tersebut adalah kumpulan data, teman-teman. Ketika teman-teman ingin ujian, materi-materi tersebut akan teman-teman ulangi lagi. Dan itu masuk ke mudah diakses. Selanjutnya, teman-teman mungkin melihat ada materi yang sangat banyak, dan teman-teman mencoba untuk merangkum. Itu masuk ke dikelola dan diperbarui. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, apa itu SQL? SQL atau Structured Query Language ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data di dalam database relasional atau Relational Database Management System. Teman-teman mungkin pernah melihat Microsoft Excel. Nah, secara tidak langsung, itu adalah database relasional, yang mana sistem penyimpanan data yang menggunakan tabel-tabel untuk menyimpan informasi di mana data saling terkait berdasarkan kolom atau atribut tertentu, teman-teman. Selanjutnya masuk ke Relational Database Management System, teman-teman. Diibaratkan kita mempunyai beberapa tabel, dan kita mempunyai tabel utama yaitu tabel keterangan mahasiswa, yang mana pada tabel keterangan mahasiswa ini mempunyai beberapa kolom yaitu NIM, nama, mata kuliah, dan ID mata kuliah. Pada tabel keterangan mahasiswa ini mempunyai tabel-tabel penghubung, yaitu ada tabel keterangan absen dan tabel keterangan status mata kuliah mahasiswa. Kita coba bahas pada tabel utama terlebih dahulu, teman-teman. Terdapat beberapa kolom, yang mana beberapa kolom itu adalah primary key. Apa itu primary key, teman-teman? Primary key ini adalah identitas dari setiap baris, teman-teman. Dan ini tidak bisa lebih daripada satu. Seperti misalkan NIM, itu satu. Tidak bisa ada NIM satu selain pemiliknya Abi, teman-teman. Di tabel keterangan mahasiswa, bagaimana dia terhubung dengan tabel keterangan absen mahasiswa, teman-teman? Pada tabel keterangan absen mahasiswa terdapat dua kolom, teman-teman, yaitu NIM dan absen. Pada NIM di sini sama halnya dengan tabel keterangan mahasiswa, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda, teman-teman, atau bukan primary key, tetapi menjadi foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key adalah kolom penghubung antara beberapa tabel, teman-teman. Nah, pada fungsi foreign key di sini, ini dia bisa lebih daripada satu, teman-teman. Berbeda dengan primary key, ini hanya satu saja, tapi foreign key itu bisa lebih daripada satu, teman-teman. Seperti itu untuk penjelasan Relational Database Management System, teman-teman.
terdapat beberapa produk-produk relational database management system, teman-teman. Ada PostgreSQL, MySQL, hingga Oracle DB. Yang kita gunakan nanti MySQL, teman-teman. Ini secara open source. Apa bedanya open source dan berbayar, teman-teman? Open source di sini adalah bisa digunakan oleh khalayak umum, teman-teman, atau secara umum, secara global, tanpa harus mengeluarkan uang, teman-teman. Dan kenapa bisa ada open source dan berbayar? Karena di berbayar dan open source ini mempunyai fitur-fitur yang berbeda. Bisa jadi di berbayar ini mempunyai keamanan yang lebih tinggi, teman-teman. Seperti itu. Dan kenapa ada berbagai open source? Pada PostgreSQL, MySQL, dan SQLite, ini mempunyai beberapa fitur keunikan sendiri, teman-teman. Yang mana ini bisa jadi sebuah pembeda atau persaingan bisnis. Dan mereka tapi secara garis besar itu mempunyai basic dasar bahasa yaitu SQL, teman-teman. Analogi SQL ini bagaikan perpustakaan, teman-teman. Jika teman-teman masuk ke sebuah perpustakaan, maka teman-teman akan menemukan pustakawan. Dan teman-teman meminta buku yang seperti apa ke pustakawan, jenis apa, itu sebuah query, teman-teman, diibaratkannya. Nah, nanti pustakawan dan teman-teman akan mencari di perpustakaan tersebut. Perpustakaan ini adalah sebuah database, teman-teman. Di database ini atau di dalam perpustakaan itu terdapat rak buku, jenis informasi buku di rak, dan buku individu. Pada perpustakaan terdapat rak buku, ini diibaratkan sebuah tabel, teman-teman. Di dalam tabel itu terdapat kolom, diibaratkan jenis informasi buku di rak, teman-teman. Terus di dalam kolom itu mempunyai sisi lain, yaitu ada baris, teman-teman, yaitu buku individu, yang mana nanti ini berguna sesuai dengan permintaan teman-teman sebelumnya ke pustakawan untuk mencari apa yang teman-teman ingin cari sebelumnya, seperti itu. Tujuan belajar SQL ini dirancang untuk siapa saja sih, teman-teman? Ini terdapat beberapa profesi yang menggunakan SQL, itu ada data analis dan data scientist, data administrator, software developer, BI developer, product manager, peneliti akademis, dan lain sebagainya, teman-teman. Mereka menggunakan SQL ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tetapi secara basicnya itu adalah sebuah data, teman-teman. Dan dari SQL ini, mereka akan dapat mengelola data dalam database, mengambil dan menganalisis data, membuat struktur database, mendukung integrasi dengan teknologi lain, teman-teman. Pada mengelola data dalam database ini, nanti kita akan menyimpan data, mengupdate, dan menghapus data, teman-teman. Selanjutnya, di mengambil dan menganalisis data, kita akan melakukan query data, filter, selanjutnya akan dianalisis, teman-teman. Selanjutnya, pada membuat struktur database ini, kita akan mempelajari bagaimana nanti membangun tabel, mengatur relasi, dan mengelola skema yang ada, teman-teman. Selanjutnya, ada mendukung integrasi dengan teknologi lain, yang mana SQL ini nanti akan bisa terintegrasi salah satunya dengan Python, teman-teman. Nanti kita akan belajar bagaimana integrasi SQL dengan Python. Selanjutnya ada sejarah SQL. SQL ini diperkenalkan pada tahun 1970-an, teman-teman, oleh Edgar F. Codd. Dia adalah ilmuwan komputer di IBM, teman-teman. Pada tahun 1974, ini dikembangkan lagi oleh Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce. Dia ada ilmuwan dari IBM juga, teman-teman. Selanjutnya pada tahun 79, Oracle ini memperkenalkan relational software dengan sistem database komersial dengan basic bahasanya yang mendukung SQL, teman-teman. Pada tahun 1986 dan 1987, SQL ini diresmikan atau diakui lisensinya
dengan standar ANSI dan juga ISO. Hal ini berguna menjadi sebuah standar bagaimana kita atau pengguna atau manusia berkomunikasi dengan database. Seperti itu teman-teman. Pada 1990 muncullah beberapa fitur hingga sebuah produk dari SQL teman-teman, yaitu MySQL. Terus di tahun 2000-an terdapat beberapa persaingan yang muncul, yaitu ada teknologi NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra. Hal ini dengan berbeda tujuan tapi teman-teman, yaitu menangani data yang tidak terstruktur. Selanjutnya, database SQL ini masih tetap relevan di tahun 2000-an ke atas untuk mendukung analitik data besar teman-teman. Contohnya penggunaan PostgreSQL dan SQL Server. Hingga tahun 2010-an sampai sekarang, sejarah SQL ini masih tidak bisa lepas dari data big data ataupun data-data analisis teman-teman. Terdapat beberapa muncul cloud database seperti Google BigQuery dan lain-lain teman-teman. Dan SQL ini lebih mudah nanti kita integrasikan dengan Python dan juga bahasa R teman-teman. Terdapat beberapa tipe perintah SQL. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu memahaminya, nggak perlu menghafalkannya. Teman-teman cukup tahu tipe perintah secara garis besarnya saja. Nanti kita akan coba hands-on dan kita akan coba perintah-perintah yang ada di sini. Ini ada beberapa tipe-tipe seperti DDL, Data Definition Language, yang mana ini mempunyai tipe perintah create, alter, drop, dan cat. Terus ada DML, Data Manipulation Language, select, insert, update, dan delete. Terus ada DQL, DCL, TCL, hingga utility comment. Di pembahasan ini kita tidak akan membahas semuanya. Di part-part selanjutnya mungkin kita hanya beberapa pembahasan karena tidak seluruhnya akan sering keluar teman-teman. Di sini kita akan bahas yang sering keluar saja dan membantu teman-teman agar memahami dan dapat mudah melakukan tipe-tipe perintah SQL teman-teman. Pada pembahasan selanjutnya terdapat beberapa part. Part pertama kita sudah membahas cara download dan install SQL. Di part 2 sekarang kita melakukan pengenalan SQL dan juga database. Terdapat part 3 hingga part 9 teman-teman. Yang mana ini kita akan lakukan hands-on dari part 3 hingga part 9. Di part 9 kita akan lakukan project dari belajar-belajar kita sebelumnya. Teman-teman pokoknya ikutin terus part-part selanjutnya dan kita sama-sama saling belajar untuk lebih mudah kita melakukan hands-on dalam bahasa SQL. Sampai jumpa teman-teman.